Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rayhan Agisyawan dari kelas 11 P1C. Saya di sini akan membuat video tentang bab 8, etika menggunakan media sosial. A. Adab menggunakan media sosial. 1. Pengertian adab menggunakan media sosial. Di dalam setiap aspek kehidupan manusia ada adab yang harus diperhatikan agar semua dapat berjalan dengan tertib dan tidak melanggar norma yang berlaku. Adapun media sosial menggunakan satu platform atau tempat untuk menjalankan perangkat lunak. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan adab menggunakan media sosial adalah akhlak atau perilaku baik yang harus diterapkan ketika melakukan aktivitas melalui media sosial. 2. Adab dalam menggunakan medsos atau media sosial. Pada awal tujuan diciptakannya media sosial adalah sebagai ruang komunikasi dan informasi bagi orang-orang yang terpisahkan oleh jarak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peran media sosial di dalam kehidupan manusia semakin beragam, mulai dari yang mendatangkan manfaat sampai yang merugikan pihak lain. Hal itu terkait dengan peran media sosial sebagai alat untuk mewujudkan kebebasan dalam mengekspresikan sesuatu dan mengemukakan pendapat. Disinilah pentingnya adab dalam menggunakan media sosial agar kebebasan berekspresi dan pendapat tersebut tetap dibatasi dengan norma dan adab atau etika sehingga menjadi kebebasan yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bijak. Yaitu di sini ada 3. 1. Didasari dengan niat yang baik. Ketika melakukan sesuatu, sebagai seorang muslim kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Terlebih lagi niat yang hanya dibutuhkan untuk mencarikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi nilai ibadah yang terhindar dari perbuatan niat baik, misalnya untuk berdakwah dan menjalin silaturahmi dengan sesama. Sesungguhnya berdakwah menyerukan kebenaran serta silaturahmi adalah perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Jaga keamanan akun dan data diri. Akun yang dimaksud dalam hal ini adalah catatan tentang nama pengguna, sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Ketika kita telah terhubung dalam dunia maya, kita harus menjaga keamanan akun serta data diri kita sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, yaitu menghindari hoaks. Jika kita perhatikan di media sosial, banyak sekali berita hoaks. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan hoaks? Hoaks adalah informasi, berita, atau kabar yang palsu atau bohong. Pada saat ini kita cukup sulit membedakan sebuah berita merupakan hoaks atau fakta. Hal tersebut karena para publisher berita hoaks semakin profesional dan membuat berita-berita bohong yang dikemas dalam bentuk artikel yang sangat meyakinkan dan rapi. Mereka sudah mempelajari hal-hal digemari masyarakat para pengguna medsos. Hendaknya ketika menerima suatu informasi diteliti terlebih dahulu kebenarannya atau melakukan klarifikasi terhadap informasi yang ditampilkan. Allah yang Maha Mengetahui telah memberi petunjuk mengenai hal itu di dalam firman-Nya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binabatin fatabayyarnu an tusibu qauman jibahalatin fatusbihu ngalama fangaltum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat
halaman 49, ayat 49 halaman 6. Selain itu, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari informasi yang direkayasa atau palsu, hoaks, di antara sebagai berikut, yaitu ada 5. 1. Pilihlah berita dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. 2. Pelajari dan paham isi berita sebelum disebarkan kepercayaan kebenarannya. 3. Perhatikan kredibilitas dan sumber yang dicantumkan dalam berita tersebut. 4. Berupaya menahan diri agar tidak terprovokasikan oleh informasi yang ditampilkan. 5. Menanamkan di dalam diri bahwa tidak semua informasi yang terdapat di internet itu, sehingga berupaya meneliti kebenarannya. D. Menyebarkan hal yang positif. Ketika menggunakan media sosial atau medsos, hendaknya membiasakan diri untuk menyebarkan atau mengunggah hal-hal yang positif, baik konten berupa teks, foto, maupun video. Karena konten yang positif itu? Konten positif yaitu informasi yang dapat meningkatkan semangat orang lain untuk lebih giat beribadah, belajar, dan melakukan kebaikan lainnya. Melalui media sosial, kita dapat menjadikan motivator untuk mengajak kepada kebaikan, janganlah menjadi provokator yang mengajak pada hal-hal negatif. Menghindari konflik. Berikut hal-hal yang dilakukan untuk menghindari konflik di media sosial. Ada 3. Menghindari perang kata-kata yang awalnya saling menyindir kemudian menjadi pertengkaran di media sosial. 2. Tidak menghina orang lain dengan menyebut nama atau tanpa menyebut nama dapat memicu konflik dan merusak nama baik seseorang. 3. Tidak mencurahkan masalah pribadi yang melalui media sosial karena hal itu dapat memicu konflik, terlebih jika diketahui oleh orang yang terlibat masalah dengan kita. Sebaiknya permasalahan yang sedang kita dihadapi dan melibatkan seseorang tidak perlu disampaikan di forum, cukup diselesaikan secara pribadi. Yang kedua yaitu platform media sosial. 1. LinkedIn. LinkedIn merupakan media sosial dengan jaringan profesional terbesar di dunia maya. Melalui LinkedIn, Anda dapat mempelajari berbagai keterampilan yang Anda butuhkan. Bergabung dengan kelompok, menulis artikel, memposting foto dan video, dan sebagainya lainnya. 2. Instagram. Secara bahasa, Instagram berasal dari 2 kata, yaitu insta dan gram. Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid, dan yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Kata gram berasal dari kata telegram, yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Ketiga, Facebook. Secara bahasa, Facebook terdiri atas 2 kata, yaitu face dan book. Face artinya muka atau wajah, sedangkan book seperti buku. Facebook merupakan layanan jejaring sosial media yang dapat menghubungkan antara pengguna yang satu dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. 4. Twitter. Twitter merupakan media sosial yang dapat juga dikatakan sebagai microblog daring. Twitter dapat digunakan untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter, dikenal dengan sebutan kicauan tweet. 5. TikTok. TikTok merupakan sebuah jejaring sosial yang diluncurkan pada September 2016 dan dikembangkan oleh developer asal Tiongkok, ByteDance Inc. Melalui aplikasi ini, penggunaannya dapat membuat video pendek yang dilengkapi dengan musik. Para pengguna TikTok juga dapat melihat video-video pendek pengguna lainnya serta menirukannya. Yang ketiga, C. Dampak media sosial dalam kehidupan. Media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan dapat pula berdampak negatif bagi penggunaannya. Hal itu tergantung pada cara menggunakan. Bagi orang yang senantiasa memperlihatkan adab dalam memanfaatkan media sosial, tentu akan berdampak positif. Sebaliknya, jika menggunakan media sosial tanpa memperhatikan adabnya atau penggunaannya tidak bijak, maka akan berdampak negatif. Berikut ini beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial yang dapat dipelajari. Sekian dari video saya.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.